Gue tahu semua orang nggak suka sama Prabowo. Gue tahu semua orang nggak mendukung Prabowo ketika itu lagi masa-masa pilpres atau masa-masa pemilu. Tapi di sini gue cuma ngambil pelajaran yang bisa kita ambil dari segi positifnya. Ingat ya guys ya, dari segi positifnya, oke? Kalau misalnya kita ambil dari negatifnya mungkin banyak. Tapi di sini gue hanya mengambil dari segi positifnya, dan gue rasa sih lu wajib tahu dan lu wajib terapin ya guys ya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya ada 3 alasan kenapa kita harus belajar berani gagal dan belajar dari kegagalan dari kasus Prabowo Subianto atau sebagai Presiden Indonesia Presiden Republik Indonesia di tahun sekarang ya cuy. Dan gua rasa sih yang gua bilang sebelumnya, di sini gue bukan pro Prabowo atau enggak gue di sini membagus-baguskan Prabowo segala macamnya, tapi gue di sini cuma mengambil 3 hikmahnya aja. Dan gue rasa kalau misalnya lu SDM yang tinggi berkualitas segala macamnya, pasti lu akan nangkep hal ini dengan baik ya cuy. Yang pertama tentunya, kalau misalnya lu kalah, lu nggak akan kabur atau lu nggak akan cabut dari kekalahan itu sendiri. Contohnya, nah Pak Prabowo kan udah kalah nih 2 kali, 2014, 2019. Tapi apakah Pak Prabowo kabur dari tempat itu, kabur dari menyalonkan diri sebagai pilpres? Oh, tentu tidak. Pak Prabowo mungkin gagal di saat mereka itu mencalonkan pertama kali. Oke, gagal. Ketika mencalonkan kedua kali di tahun 2019, gagal apa berhasil? Gagal kan? Nah, gagal. Tapi Pak Prabowo masih pede gitu. Masih pede karena ya beliau tahu gitu celah-celahnya itu di mana aja. Nah, saking tahunya ya udah berani buat ngambil resiko karena tahu pembelajarannya dari 2 kekalahan yang sebelumnya. Ya udah, akhirnya ketika beliau mencalonkan lagi, ya lu lihatlah, that's it bro, itulah kemenangannya. Nah, dari situlah kalau misalnya gak ada yang kemenangan yang instan. Kalau misalnya instan itu cuma Jokowi doang. Karena lo bisa lihat ya, Jokowi pinter 100 cok, nggak tahu kenapa ya. Dari gubernur, habis itu presiden, gila ya bre. Nah tapi kan itu cuman kehokian 1% aja mungkin, atau 2% dari penduduk Indonesia. Nah kalau misalnya kita lihat dari case Prabowo, mungkin ini bisa dibilang 98% atau enggak 97% kehokian atau presentasi yang pernah dialamin sama orang-orang, atau enggak ya bisa dibilang kita bisa ngambil kesimpulan kalau misalnya kalau lu gagal di suatu bidang atau di suatu yang lu pengen tujuin gitu, mau lu fokus ke penyanyi, fokus ke stand up komedi, fokus ke gaming, fokus ke edukasi, kreator segala macamnya. Nah solusinya itu bukan lu cabut atau pindah ke genre yang sekiranya itu ya mungkin lu gak suka. Contoh misalnya lu lagi nekunin di bidang musik, selama 3 tahun lu udah fokus banget ke bidang musik, tapi karena lu gak yakin sama diri lu gak yakin sama performa masa depan lu segala macam ya udah akhirnya lu pindah ke gaming gitu misalnya ya, atau enggak mungkin lu pindah ke review, atau enggak lu mungkin pindah ke e-sport, atau enggak mungkin lu pindah ke sepak bola segala macamnya. Dan ya ujung-ujungnya kan lu yang seharusnya lu mungkin presentasi kebahasannya itu udah mencapai 70%, tapi lu pindah ke bidang yang lain yang dimana mungkin gak relevan sama yang sebelumnya. Ya udah akhirnya lu memulai dari angka 0% atau enggak 10%. Ya setidaknya ini kan butuh waktu lagi ya. Dan makanya kenapa kalau misalnya sebisa mungkin ya, kalau lu udah jatuh, udah gagal, udah benar-benar gagal lah istilahnya lah. Nah kenapa nggak lu coba lagi gitu sampai benar-benar berhasil. Setidaknya lu harus berhasil atau mencoba sebanyak 3 kali. Ketika lu udah mencoba ketiga kalinya dan lu gagal, berarti lu bisa mengambil kesimpulan kalau misalnya ini mungkin bukan jalan gua. Tapi lu harus pikir-pikir lagi. Kalau misalnya lu ninggalin apa yang lu rencanain, ya udah lu nggak akan bisa buat ngedapetin kedepannya. Tapi kalau misalnya lu konsisten dan lu komitmen dan lu pede, nah siapa tahu rezeki itu jodoh lu untuk mendatanginya ya cuy. Yang kedua tentunya beliau itu mau mengubah strateginya, bukan cuma sekedar gas-gas aja atau modal nekat. Tentunya
Kalau misalnya lu perhatiin, Pak Prabowo ini kan sering ya kalau misalnya mengalami sebuah kasus atau menghadapi sebuah para koruptor segala macamnya, atau enggak ketika beliau nyapres lah contohnya. Nah, beliau tuh cuma nyubah strateginya aja gitu. Nyubah strateginya tanpa harus modal nekat, maju doang tanpa modal kosong segala macamnya. Kayak ya lu harus tahu kalau misalnya partner lu nih dia itu unggul di bidang apa. Mau itu di bidang ekonomi, di bidang Gen Z, di bidang blockchain atau enggak di bidang apapun itu. Nah, tentunya lu harus bisa mencari partner yang dimana itu bisa melengkapi kekurangan yang lu punya. Semua orang tuh nggak ada yang sempurna, pastinya punya kekurangan satu atau nggak dua, dan tentunya sebisa mungkin lu harus tahu dan lu harus cari tahu kekurangan lu apa, dan apa yang ada di kekurangan lu itu lu harus ambil dari orang lain, dan orang lain harus bisa mengisi kekurangan yang ada di diri lu. Biar apa? Biar itu bisa sempurna gitu, walaupun nggak sempurna banget ya cuy. Dan pastinya ketika lu belajar atau nggak lu nurunin ego atau nggak lu mengubah strategi, itu bukan hal yang konyol cuy, bukan suatu hal yang dimana ya lu nggak konsisten segala macamnya, tapi itu lu mengalami kegagalan yang dimana itu buat lu belajar lagi buat kedepannya begitu ya. Yang ketiga tentunya mentalnya kuat, dan walaupun sering dijatuhin sama seseorang atau nggak sama ya mungkin orang-orang yang nggak senang sama beliau, tapi beliau tetap konsisten dengan kebaikannya atau dengan tujuannya, yaitu ya lu bisa lihat sendiri program MBG di awal-awal itu banyak banget yang demo atau yang nggak setuju tentunya. Tapi lu lihat sekarang banyak orang atau terutama Gen Z yang mereka dulu nggak setuju, tapi sekarang banyak yang berkecimpung di bidang BMG itu sendiri. Dan hal inilah bisa dibilang secara nggak langsung buka lowongan pekerjaan buat orang-orang yang baru atau orang-orang yang nganggur. Dan mungkin ini salah satu gebrakan Pak Prabowo yang dimana ya selain dia mau bikin program makan gratis sebagai program unggulannya, tapi beliau juga bisa membantu untuk lowongan pekerjaan ya guys, secara nggak langsung. Karena walaupun gaji guru itu kalah sama karyawan MBG, tapi perlu diingat karyawan MBG itu bekerja profesional. Tapi kalau misalnya seorang guru, yaitu banyak orang yang dibilangnya guru itu pengabdian ya. Cuma gue nggak setuju banget kalau misalnya hal kayak gitu, karena kan guru juga punya kehidupan dan ya kebutuhan yang harus dipenuhi lah setiap harinya. Dan tentunya itu 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Prabowo langsung. Kalau misalnya menurut kalian ada yang kurang atau nggak ada yang perlu ditambahin, coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, and see you next time. Bye.